Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Dia akan memberikan hati yang baru. Ayat inti kita terdapat di dalam Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh karena segala berkat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, sehingga dapat memberikan pengertian kepada kami bahwa Engkau akan memberikan kepada kami hati yang baru. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran tentang firman Allah bukan perasaan sentimental, namun perkataan yang maha tinggi. Dia yang menjadikan kebenaran ini sebagai bagian hidupnya menjadi sebuah ciptaan baru. Dia tidak diberikan kuasa mental yang baru, namun kegelapan dan dosa yang menutupi pikiran telah disingkirkan. Kalimat, aku akan memberikan hati yang baru berarti aku akan memberikan pikiran yang baru. Perubahan hati selalu disertai oleh konsep yang jelas akan tanggung jawab Kristen dan sebuah pemahaman tentang kebenaran. Kejelasan pandangan kita tentang kebenaran akan sesuai dengan pemahaman kita tentang firman Allah. Mereka yang akan memberikan perhatian khusus pada Alkitab akan mendapat pengertian yang jelas dan pertimbangan yang benar. Tampaknya dengan berpaling kepada Allah, ia mendapat kecerdasan yang lebih baik lagi. Jika pikiran difokuskan untuk mempelajari Alkitab, maka pemahaman akan meningkat dan kesanggupan berpikir akan semakin baik. Dengan mempelajari Alkitab, maka pikiran akan berkembang dan semakin seimbang daripada berupaya mencari informasi dari buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan Alkitab. Counsels to Teachers, halaman 452. Apabila Roh Allah sudah memiliki hati, maka kehidupan pun diubahkannya. Segala pikiran yang penuh dosa dibuang jauh, segala perbuatan jahat ditinggalkan. Kasih, kerendahan hati, dan damai menggantikan amarah, iri hati, dan perselisihan. Sukacita menggantikan duka cita, dan wajah memantulkan cahaya surga. Tidak seorang pun yang melihat tangan yang mengangkat beban itu, atau melihat cahaya yang turun dari istana yang di surga. Berkat itu datang apabila oleh iman jiwa menyerahkan dirinya kepada Allah. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 173. Pada pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Bagaimana caranya supaya kita dapat hati yang baru tersebut? Adalah dengan kita mendengarkan firman Tuhan, mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada saat kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan, maka kegelapan dan dosa yang selalu menutupi pikiran kita akan dihilangkan. Tuhan akan berikan hati yang baru, berarti adalah pikiran yang baru yang ditanamkan kebenaran daripada Alkitab. Oleh sebab itu kita harus sering membaca Alkitab,
harus sering mendengarkan firman Tuhan, supaya pikiran kita yang lama digantikan dengan pikiran yang sesuai dengan perkataan Tuhan. Dengan belajar Alkitab, maka kita akan mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kedagingan, sifat-sifat amarah yang buruk-buruk akan dibuangkan seiring dengan firman Tuhan yang tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu kita harus lebih sering membaca Alkitab daripada buku-buku lain. Sehingga kasih Tuhanlah yang akan menerangi kegelapan pikiran kita, yang akan menggantikan pikiran-pikiran yang lama kita. Maka Tuhan akan memberikan hati yang baru apabila kita mau cari tahu di dalam firman-Nya. Bukan hanya pengetahuan, tetapi sifat kita akan berganti dari yang kedagingan menuju Roh Kudus. Kiranya Tuhan dapat menyertai kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami belajar firman-Mu, bahwa kami umat-umat-Mu akan Kau berikan hati yang baru kepada kami, di mana kami harus selalu membaca firman-Mu, sehingga sifat-sifat yang lama kami akan digantikan dengan kasih surga yang menaungi kami. Memberkati ya Tuhan kami satu persatu, sehingga kami dapat selalu mendengarkan dan menuruti akan firman-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.